Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah hadir pada kesempatan rapat kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin penting yang mungkin nantinya akan berhubungan dengan pekerjaan rekan-rekan semuanya. Beberapa waktu lalu saya sudah meeting dengan Pak Direktur dan membahas ada sedikit perubahan nanti di sistem invoice pada perusahaan kita. Maaf, Bu, perubahan terkait hal apa ya? Seperti yang kita tahu bahwa proses keuangan dan akuntansi kita saat ini memang terbilang sudah cukup canggih. Tetapi untuk bisa mendukung kinerja perubahan perusahaan kita ke depannya, maka nextnya mungkin kita akan dilakukan perubahan pada sistem akuntansi dan keuangan kita. Setelah berdiskusi dengan Pak Direktur dan top manajemen lainnya dan melakukan evaluasi, kami memutuskan untuk mengadaptasi sistem QuickBooks sebagai solusi akuntansi dan keuangan kita untuk kedepannya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh verifikasi dan keuangan lebih efisien lagi ke depannya. Tapi mohon maaf, Bu, sebelumnya kami sudah merasa nyaman dengan sistem akuntansi yang sedang kami gunakan saat ini. Itu bagaimana ya, Bu? Benar, kami rasa sistem lama kami sudah cukup relevan dan handal, Bu. Saya tahu perubahan ini mungkin akan mengalami beberapa proses dan kendala, tapi perusahaan kita juga kemarin saya sudah berdiskusi dengan divisi SDM dan IT. Kami akan menjamin bahwa proses transisi perubahan ini akan memudahkan rekan-rekan semua dan tidak akan mengganggu proses pekerjaan kita yang selama ini kita jalani. Apa jaminan QuickBooks akan bisa lebih efektif dan efisien, serta apa yang membuat QuickBooks tersebut lebih unggul dari sistem kami sebelumnya yang sudah berjalan? Saya memahami kekhawatiran rekan-rekan semuanya dan saya juga sudah menganalisis semua kemungkinan yang nanti akan terjadi saat proses perubahan ini. Makanya kemarin saya juga sudah meyakinkan bahwa proses perubahan sistem kita ke QuickBooks ini yang nantinya mungkin akan lebih besar dampaknya, perubahan baiknya itu pada perusahaan kita. Entah itu untuk proses validasi invoice, proses keuangan kita, dan mungkin nanti proses akuntansi kita juga akan berdampak lebih baik untuk proses verifikasinya. Dan ini diharapkan oleh perusahaan bahwa nextnya saat proses ini sudah kita jalani akan lebih memudahkan proses pekerjaan rekan-rekan semuanya. Lalu bagaimana ya, Bu, mengenai proses peralihan data dan pelatihan staf? Kami khawatir hal itu dapat mengganggu operasional sehari-hari kita, Bu. Betul, Bu, transisi ke sistem baru pasti akan membutuhkan waktu dan adaptasi. Apa ada jaminan ini tidak akan ada kendala? Tim IT dan tim SDM juga nantinya akan mendukung sepenuhnya proses perubahan ini dan nantinya akan mempermudah proses perubahan kita. Nextnya mungkin nanti akan dilakukan training untuk beberapa staf perwakilan dari tim keuangan dan akuntansi kita untuk proses transisi menggunakan sistem QuickBooks ini. Baik, Bu, kami mengerti. Tapi bagaimana ya, Bu? Dampak terhadap cash flow perusahaan. Apakah sudah dipikirkan dengan matang risiko dan dampak yang akan terjadi ke depannya? Perusahaan juga sudah menghitung biaya untuk implementasi ini, investasi ini akan terbayar kembali dalam jangka waktu panjang saat kita sudah melakukan proses pekerjaan melalui QuickBooks ini. Baik, Bu. Saya dan rekan-rekan sangat setuju. Kami akan berusaha bersikap positif dan membantu semaksimal mungkin. Baiklah, jika memang perubahan ini sudah direncanakan dengan baik sebelum-sebelumnya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa beradaptasi dan mendukung implementasinya. Kami juga akan bekerja sama dengan tim IT dan SDM untuk bisa memastikan transisi ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin meeting pada kali ini kita akhiri saja. Nextnya mungkin nanti akan ada meeting kembali dan proses sosialisasi kembali untuk proses perubahan ini. Saya harapkan perubahan ini dapat berjalan dengan baik karena saya yakin dengan support dan kerjasama kita semuanya proses perubahan ini akan sangat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih, Bu. Kami tunggu update-nya segera. Selamat siang. Situasi semacam ini disebut juga resistensi dalam manajemen perubahan, atau secara sederhananya merupakan penolakan terhadap perubahan. Nah, dalam paper ini yang berjudul Analisis Resistensi Individu maupun Organisasi terhadap Perubahan, penulis menangkap sebuah fenomena di mana dinamika kehidupan yang selalu mengalami perubahan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial,
budaya, politik, dan teknologi. Yang pertama, perubahan ini adalah hal yang lumrah terjadi dan diperlukan agar menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Diperlukannya manajemen atau pengelolaan perubahan agar perubahan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien, serta mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dalam proses perubahan pasti akan timbul adanya resistensi atau penolakan, baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi. Resistensi ini terjadi karena adanya ketidaknyamanan, ketakutan, atau ketidakpastian terhadap perubahan yang akan terjadi. Penjelasan mengenai manajemen juga dijelaskan dalam buku modul perkuliahan yang diterbitkan oleh Ibu Erli Malapa SEMM yang berjudul Definisi dan Konsep Manajemen Perubahan. Dari buku tersebut menjelaskan definisi dari manajemen. Manajemen adalah perbuatan yang menggerakkan sumber daya manusia dan segala fasilitas untuk mencapai tujuan. Manajemen juga merupakan proses pendayagunaan sumber daya melalui fungsi-fungsi dari manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Sedangkan pemahaman mengenai perubahan itu sendiri mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi. Karena tanpa adanya perubahan, maka usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi.